Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tandanya apa? Berbeda dengan Tuhan yang lain, saudara. Karena Tuhan kita, dia bangkit. Katakan dia bangkit. Dan saudara, ketika dia bangkit, selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menyatakan bahwa dia benar-benar sungguh bangkit. Sebab ada orang yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus itu hanya nabi biasa. Cuma biasa-biasa aja. Tapi kita punya Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia, orang-orang sekitar sana bilang katanya bukan Yesus yang disalib. Tapi kita meyakinkan bahwa itu Yesus yang disalib. Yesus yang mati. Menyatakan bahwa dia 100% manusia. Dan dia bangkit. Dan setelah dia bangkit, 40 hari dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Ya, kepada orang banyak. Kalau dalam sebuah sidang, saksi itu kalau 1, 2, 3 mungkin saksi yang benar-benar menyatakan bahwa dia melihat kejadian itu sudah dinyatakan apa? Sah, terjadi, benar. Bukan cuma omong kosong, tapi itu benar-benar terjadi. Dan Yesus menyatakannya kepada lebih dari 500 orang. Karena ketika di hari ke-40, Yesus mengumpulkan orang-orang di Yerusalem dan dibawa naik ke Bukit Zaitun, saudara. Nanti saudara kita ke sana ya. Lalu Yesus naik ke surga, tapi sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Dia selalu menyertai kita dengan mengirimkan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus bagi kita semua. Roh penolong bagi kita semua, roh pembela bagi kita semua. Mari kita coba buka di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Penolong ini akan menyertai kita bukan cuma saat ini, tapi untuk selama-lamanya. Kalau Yesus tetap ada di bumi ini, kita harus ke Yerusalem ketemu Yesus. Tapi ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan di seluruh pelosok di bumi ini, semuanya akan diberikan penolong ini, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bagi kita semua, ya. Dan dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 kita baca sama-sama. Kita bisa bangkit berdiri. Sekali lagi, puji Tuhan, terima kasih. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ini sangat luar biasa loh. Sangat dahsyat menurut saya ya. Karena saudara, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Orang yang percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, otomatis Roh Kudus ada bersama kita. Otomatis Roh Kudus selalu menyertai kita. Orang yang percaya Tuhan, diberikan kita hidup dan kuasa. Amin. Kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidup kita. Saudara rasakan ini enggak? Ada kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, memampukan kita, ya. Tinggal bersama-sama kita. Untuk apa Roh Kudus tinggal di dalam kita? Saya catat ada 3 poin, saudara. Yang pertama, Yesus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Di dalam bahasa Yunani, penolong disebut sebagai parakletos. Parakletos itu apa ya? Dia artikan sebagai dia penolong, dia penghibur, dia juga pembela. Ya, Roh Kudus itu selalu memberikan encourage, apa sih encourage? Dorongan yang kuat untuk kita bisa menjalani hari demi hari, saudara ya. Itu sebabnya jika kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, orang itu pasti antusias. Gak pernah loyo. Selalu ada satu dorongan yang kuat yang selalu akan berbicara kepada dia. Encourage, katakan encourage.
Roh Kudus akan mengencourage kita untuk terus hidup dengan antusias berkemenangan. Sekalipun ada banyak masalah, sekalipun dalam kondisi apapun, Tuhan memberikan satu kekuatan yang ekstra bagi kita semua, yaitu Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, Dia akan selalu berkata-kata dengan kata-kata positif yang membangun. Dia tidak akan pernah menyanyikan bicaranya dengan yang negatif, yang menjatuhkan orang, yang ngosipin orang, yang membuat orang terluka, yang membuat orang gak enak. Dia tidak akan pernah membiarkan itu, karena ada Roh Kudus di dalam hidup dia yang memampukan. Kan katanya kalau kata ayat itu keluar dari hati. Yang akan memampukan hati kita percaya dengan yakin dalam kondisi apapun, tidak akan pernah kata-kata negatif keluar dari mulutnya. Selalu kata-kata positif yang akan membangun orang-orang yang mendengarnya. Amin. Kita bicara itu kita jadi saksi loh saudara. Kita bisa menguatkan orang-orang sekitar kita dengan kata-kata kita. Itu bukan dengan hikmat kita sendiri, tapi saya percaya itu kuasa Roh Kudus yang menguasai kita. Ya. Dalam ayat 15 tadi mengatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Artinya gini loh saudara, Roh Kudus itu menjelaskan tentang bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Hal ini menyatakan bahwa Roh Kudus itu datang hanya sebagai penolong bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini ada yang tidak percaya. Saya percaya di sini semua percaya kepada Tuhan. Yang mentaati firman Tuhan. Bukan cuma mentaati saudara, kalau udah taat itu pasti menjalankan firman Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja bagi dia. Jadi dalam segala keadaan kondisi apapun saudara, ya, Roh Kudus itu selalu ada atas kita. Pertolongannya tuh selalu tepat pada waktunya. Dalam segala kondisi apapun Roh Kudus selalu ada menyertai kita. Jika Roh Kudus selalu menyertai kita, maka saya percaya tidak ada jalan buntu. Katakan tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan mujizat Tuhan. Selalu ada jalan keajaiban Tuhan. Karena Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita akan selalu alami ini breakthrough ini terjadi dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Kita akan mengalami terobosan yang baru demi terobosan yang baru, terobosan apalagi kita terus akan merobos saudara. Karena kuasa Roh Kudus yang menyertai dalam hidup kita. Ya, Parakletos juga mengartikan bahwa dia itu sebagai pembela. Kita tuh selalu dibela Tuhan. Jadi jangan takut. Mungkin kita tidak berhadapan langsung di pengadilan gitu ya, diadili gitu. Tapi kuasa kegelapan itu selalu mau menghantam kita dengan pengadilannya, mengadili kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu tidak ada artinya, kamu banyak kamu. Tetapi kita ingat bahwa Roh Kudus sebagai pembela dalam hidup kita. Amin. Dia pasti akan membela kita dengan yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, amin saudara. Nah Roh Kudus itu menggambarkan satu pribadi. Jadi kalau pribadi itu pasti ada nyata, pribadi ya. Roh Kudus yang selalu menolong dalam kesulitan-kesulitan kita. Menolong dalam setiap tantangan-tantangan dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus itu mengencourage tadi. Mendorong, memberikan dorongan. Memberikan support. Saudara senang ya kalau diberikan dorongan, support. Mendukung gitu. Dan kita tuh didukung saudara. Kita percaya bahwa hidup kita ini didukung oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak akan bilang, aku nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kita percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang selalu mendukung kita. Mendorong kita untuk maju. Jadi artinya kalau mendorong kita untuk maju, diam nggak? Diam, dorong lagi. Nggak diam jadinya ya. Dorong lagi. Kita nggak akan stagnan saudara. Tapi kita maju terus. Menuju kepada kesempurnaan bersama Tuhan. Kita maju terus untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita maju, kita bukan jalan santai lagi, saudara. Tapi kita berlari kepada tujuan kita, seperti Paulus. Karena itu ada kuasa Roh Kudus yang mendorong kita, yang menyemangati kita, yang bilang, kamu bisa, kamu pasti sukses, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses.
Amin. Itu kuasa Roh Kudus yang mendorong kita, saudara. Kita harus terus maju dan tidak boleh berhenti. Kecuali nanti kalau sudah panggil, ya udah berhenti, nggak bisa maju lagi. Amin. Selama aku hidup, katakan, selama aku hidup, aku maju terus, tidak mundur, dalam kondisi apapun, dalam segala situasi, aku akan maju, karena ada Roh Kudus bersamaku. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 3-4, coba kita baca. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Katakan dengan yakin, ayo baca 2, 3. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Amin. Kenapa kok mengatakan firman Tuhan dengan yakin bahwa perintah Tuhan itu enggak berat? Siapa sih yang bilang berat? Kita berat dengan kekuatan sendiri. Kita tidak akan mampu dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, dengan segala apa yang kita bisa, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. Roh Kudus bekerja sama dengan kita ketika kita memiliki iman yang terus-menerus maju di dalam Yesus. Gimana caranya iman kita harus maju? Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, lebih dekat bergaul karib dengan Roh Kudus. Saya percaya iman kita akan terus bertumbuh maju, saudara. Amin ya. Dan saudara, Roh Kudus akan menempatkan kita untuk menang atas setiap masalah kita. Untuk kita sukses dalam setiap apapun yang kita alami, saudara ya. Perintah Tuhan itu tidak berat karena Roh Kudus yang menolong kita, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sanggup melakukan semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ada di mana? Di dalam firman Tuhan ini. Selalu dibaca firman Tuhannya. Amin. Setiap hari yang kita lalui. Amin. Dalam sesibuk apapun, saya contek kata-kata Melita nih. Karena ini sangat memberkati saya. Sekalipun kita lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, nggak ada waktu, kita akan mempersiapkan waktu untuk baca firman Tuhan. Karena disitulah kita akan timbul iman. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Dan saudara, bahkan ketika kita baca firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan satu penerangan, yaitu menjadi rema dalam hidup kita. Dan Roh Kudus sendiri akan langsung bicara sama kita. Amin. Mungkin kita nggak pernah dengar suara Tuhan secara langsung. Tapi Roh Kudus ketika kita baca firman Tuhan menjadi rema. Atau ketika saudara mendengar firman Tuhan menjadi rema. Ketika kita lagi sulit, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi nggak mampu, hopeless, nggak bisa melakukan apapun. Ada kuasa Roh Kudus yang akan bicara kepada kita. Muncul itu kata-kata firman Tuhan yang kita baca tadi. Mungkin bukan tadi atau kemarin yang dulu, saudara. Saya sering alami ini, saudara. Karena saya tahu kemampuan saya terbatas. Saya tuh nggak bisa apa-apa. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini bicara kepada saudara, itu karena kuasa Roh Kudus. Amin. Saya nggak mampu. Yang tahu sekitar saya itu tahu, kalau saya mau berkhotbah itu saya bilang saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tapi selalu saya bisa bicara di tempat ini, itu karena kuasa Roh Kudus. Dan saya sangat berterima kasih sama Roh Kudus. Ketika apapun, dalam keadaan apapun, saudara, Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan yang ekstra, yang powerful kepada kita semua. Yang di luar dari pemikiran-pemikiran kita, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus tidak pernah memaksa kita untuk kita harus melakukan apa maunya Roh Kudus. Maka oleh sebab itu saudara, Roh Kudus itu harus diaktifkan terus. Caranya gimana cara mengaktifkan Roh Kudus? Ajak dia bicara, ajak dia ngomong, saudara ya. Dan saudara, Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Ada orang kan yang bilang, bahkan belum lama ini ada seorang pemuda yang saya sedang layani, sampai saat ini belum selesai pelayanannya. Karena saya intens terus ya, belum tuntas artinya. Dia bilang gini, Ibu, saya selalu ingin melakukan yang baik,
Tapi kenapa yang saya lakukan selalu yang jahat? Saya tuh mau sekali melakukan firman Tuhan. Tapi saya kayak nggak mampu untuk melakukan firman Tuhan dan saya selalu melakukan yang jahat. Saya bilang kita harus adakan doa pelepasan. Dan kamu harus melepaskan apapun yang mengikat kamu. Ketika Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita, dan dia berdaulat dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi enak. Perintah Tuhan akan menjadi mudah, karena ada kuasa Roh Kudus, saudara ya. Roh Kudus akan menolong kita, mendorong kita, untuk kita melakukan dengan taat firman Tuhan. Dan saya harap saudara ketika kita baca firman Tuhan, selalu awali dengan doa. Karena saya juga sering kali sih baca firman Tuhan tuh nggak ngerti. Ini apa sih firman Tuhan yang ngomong apa ini? Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong saya minta Roh Kudus Engkau menerangkannya. Roh Kudus Engkau memberikan pengertian kepada akal budi saya untuk saya bisa mengerti firman Tuhan ini. Dan itu firman Tuhan yang kita baca saudara. Jangan cuma asal sekedar baca. Tapi menjadi rema, menjadi renungan hari itu. Dan saudara terus ini maksud firman Tuhan ini apa? Apa maknanya? Apa yang harus saya kerjakan? Ketika saudara bertanya kepada Roh Kudus akan menerangkannya kepada kita. Dan kita akan terus berjalan di dalam firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan saya percaya kemenangan demi kemenangan saudara akan berikan. Ya. Tadi firman Tuhan katakan apa di dalam ayat yang kita baca tadi? Tuhan Yesus berjanji tidak akan membiarkan kita sendiri. Tetap, dan dia tidak akan membiarkan kita seperti apa? Yatim piatu. Ya. Yatim piatu itu ciri orang yatim piatu itu adalah, ini kita harus cek ya, cek recheck dalam diri kita. Ciri orang yatim piatu itu dia masih ada iri hati. Dia masih menyimpan benci. Dia masih merasa tidak dikasihi. Dia masih merasa tidak diterima, tertolak. Itulah mentalitas yatim piatu. Sebenarnya Tuhan udah bilang kita tuh gak yatim piatu. Roh Kudus sudah dikirimkan bagi kita semua. Kita harus menolak dan melakukan mentalitas yatim piatu ini kita harus tolak dalam nama Yesus. Sebab kenyataannya pastinya bahwa kita bukan yatim piatu. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Memuji Dia, menyembah Dia. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dan setiap hari yang saya lalui saya akan selalu katakan, Roh Kudus, berjalanlah bersamaku. Dan berikan aku kepekaan roh. Supaya aku berjalan terus di dalam-Mu Tuhan. Bukan keputusanku lagi. Bukan keinginanku lagi. Bukan apa yang aku mau lagi, tetapi yang Engkau mau Tuhan. Lakukan terus itu dalam hidupku. Seringkali memang bertentangan dengan apa maunya kita. Tapi menjadi enak karena Roh Kudus itu lembut saudara. Roh Kudus itu menjadi sahabat kita. Roh Kudus itu yang menuntun kita. Roh Kudus itu yang memberikan kata-kata positif yang luar biasa, mendorong, mensupport kita. Dan kita bisa melakukannya. Ya. Saya percaya kita bisa mengubah mindset itu. Mindset mentalitas yatim piatu. Ditolak di dalam nama Yesus. Aku tidak yatim piatu. Aku tidak iri hati lagi. Aku tidak sombong lagi. Aku tidak tukang bohong lagi. Aku tidak yang jelek-jelek semua. Tidak. Mentalitas yatim piatu sudah dipatahkan, dikalahkan dalam nama Yesus. Karena ada kuasa Roh Kudus di dalamku. Dan Dia bergerak bersama dengan aku. Jadi saudara, apa yang Bapak miliki, firman Tuhan katakan kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau kita anak-anaknya Tuhan, apa yang Bapak miliki itu menjadi milik kita. Billy masuk ke rumah nih, walaupun dia udah jadi orang Kupang ya misalnya, ini cerita. Tapi dia pulang ke rumah di sana. Ketika dia pulang ke rumah, dia langsung buka lemari, dia langsung buka meja makan, dia makan segala macam. Saya marah nggak? Ih mama, ini ada es krim. Wih enak nih mah, makan. Itu dia rumahnya dia. Dia rumah bapaknya, nggak apa-apa mau makan apapun di rumah bapak kita tidak akan pernah ditolak saudara. Jadi apapun yang Bapak miliki, kita sebagai anaknya kita juga miliki. Amin? Ada yang sukar? No.
Tidak lagi. Karena aku adalah anak Bapa di surga yang luar biasa. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia akan mengalami perubahan. Yang tadinya hitung-hitungan banget, pelit gitu loh. Tapi sekarang jadi murah hati. Yang tadinya sombong, sekarang berubah jadi rendah hati. Itu kalau Roh Kudus ada di dalam dia. Kalau Roh Kudus ada di dalam dia, yang tadinya benci banget. Kita ketemu di neraka aja. Sadis banget ketemu di neraka. Saking gak mau mengampuninya, saking keras hati. Lu siapa kok saya harus mengampuni lu? Itu kata-kata itu tuh tajam banget saudara. Setajam silet, lebih dari silet kali ya. Kita ketemu neraka aja. Saudara tahu neraka itu tempat yang tidak enak. Jangan pernah kita katakan itu. Neraka itu api, kita kena api sedikit aja, udah langsung cabut. Kemarin ada kasus ya di Soe, meledak itu restonya. Waktu presto meledak itu Maria dan Ibu Rita ada di situ. Itu panas. Panasnya padahal cuma sebentar ya Maria ya. Tapi sakitnya itu lama ya, pegang kepala. Neraka itu selama-lamanya. Jangan pernah berpikir, nyobain dulu deh. Udah enggak. Saudara jangan pernah berpikir untuk kita ada di neraka. Kita harus berpikir bahwa kita adalah anak milik kerajaan surga. Jadi kita harus selalu mengampuni. Kita harus selalu memaafkan. Kita harus murah hati. Sebab orang kikir juga nggak ada tempat di neraka, di surga. Tempatnya itu di neraka. Orang itu udah baca firman Tuhan. Nggak ada tempat untuk orang yang kikir. Kita harus murah hati, berbaik hati. Bahkan hidup kita boleh menjadi contoh bagi orang banyak. Dan kita menjangkau jiwa demi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Amin saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, tidak ada lagi yang bilang tidak bisa. Yuk katakan yuk sama-sama yuk. Soalnya masih ada suka nolak-nolak pelayanan ini. Saya mau bilang 1, 2, 3. Shalom. 1, 2, 3 shalom langsung. 1, 2, 3. Kalau Roh Kudus di dalamku, aku bisa melakukan apapun yang aku tidak bisa lakukan. Karena bukan aku lagi, tapi Roh Kudus yang ada di dalamku. Menolak lagi? No. Kita yang harus sekarang. Maheni bilang, WL ya minggu depan? Yes, siap. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kalau saya nih nggak bisa nolak untuk pelayanan beneran, saudara. Setidak bisa saya pun, saya akan melakukannya. Waktu pulang dari Soe itu, udah malam ya, udah tiba-tiba dari persetujuan doa di Cukupang ini, Bu Lucy tolong ya besok firman Tuhan jam 6 pagi. Hah? Ini nggak ada persiapan. Firman Tuhan katakan apa? Siap tidak siap waktunya, harus selalu siap. Itu prajuritnya Tuhan. Dan tidak ada yang bisa bilang tidak bisa lagi. Semuanya kita bisa lakukan karena apa? Siapa? Roh Kudus yang menyertai dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat. Roh Kudus yang akan membukakan segala sesuatu yang kita tidak mungkin, tidak bisa. Tapi Roh Kudus akan membuat kita menjadi bisa. Oleh sebab itu kalau kita bisa nggak boleh sombong. Semuanya kita kembalikan hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan saja. Aku tuh tetap nggak bisa apa-apa. Saya sering kali khotbah ini. Tapi ketika dikasih jadwal lagi sama Pak Dedi, aduh saya nggak bisa khotbah lagi, gimana ini? Kembali saya mengadakan Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus beri kemampuan saya, berikan hikmat untuk saya harus bicara apa ini. Saya bisa bicara yang saya tahu. Tapi saya tahu Tuhan tidak senang dengan seperti itu. Tuhan mau apa yang Tuhan mau lakukan, katakan itu yang kita akan katakan. Amin saudara. Supaya kita diberkati Tuhan, enggak cuma saudara yang diberkati Tuhan. Saya juga diberkati Tuhan. Sebelum saudara diberkati, saya minta Tuhan, saya diberkati Tuhan duluan dong. Saya mempersiapkan ini. Saya nggak mau cuma ngomong doang, tapi saya melakukan apa yang saya bicarakan. Amin. Tempat saya ada di surga. Katakan tempat saya ada di surga. Amin. Yakin gitu ya, saudara. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Hal yang kedua, Roh Kudus sebagai guru yang senantiasa mengajarkan kita tentang kebenaran. Kalau guru di sekolah, Maheni membuat orang jadi pintar.
Kalau kita guru Roh Kudus menyatakan kebenaran supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14, ini kita Yohanes terus ya. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Kita baca sama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tentang penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, Roh Kudus itu selalu mengajar kita. Dia akan selalu mengingatkan kita, saudara ya. Bahwa semua yang pernah Tuhan katakan dan ajarkan, itu akan selalu diingatkan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus bergaul akrab dengan firman Tuhan. Dibaca firman Tuhannya setiap hari yang kita lalui. Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang apa yang Yesus sudah katakan. Roh Kudus akan terus bicarakan ini, saudara. Ia akan memberikan bahkan pewahyuan yang baru. Mungkin kita baca Alkitab udah ulang-ulang. Tapi ketika kita baca lagi, ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Pewahyuan yang baru lagi kita dapatkan. Kalau kita baca novel beda ya. Kalau kita baca majalah beda, udah tahu. Udah tahu nih ensiklopedia seseorang, udah tahu ceritanya. Dan bosan gitu kalau kita baca lagi. Tapi saya baca Roh Kudus tuh nggak pernah bosan. Baca firman Tuhan saya tidak pernah bosan. Ada sesuatu yang baru muncul lagi. Ada sesuatu yang baru muncul lagi, saudara. Saya seringkali beli Alkitab. Karena saya nggak suka nih Alkitab saya kayaknya udah banyak coret-coretannya. Saya beli lagi ke toko. Saya suka Alkitab baru. Aduh, Alkitab baru itu sangat berharga sekali buat saya. Karena itu akan menggairahkan saya untuk membaca lagi, baca lagi. Ada yang baru lagi yang Tuhan yang berikan. Jadi pewahyuan yang selalu baru bagi kita semua. Mari kita selalu baca firman Tuhan, saudara. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Kita baca juga, ini kita sekarang banyak baca Alkitab. Yohanes 12 ya, 49. 23 kita baca. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus selalu mengatakan apa yang Bapa katakan. Ya, memberikan, saya percaya saudara, Roh Kudus itu akan terus memberikan pengertian demi pengertian ketika kita baca firman Tuhan. Mungkin kalau saudara nggak ngerti juga, saudara harus ikuti dalam komsel. Komsel itu enak sekali karena ada tanya jawab ya. Kalau ibadah kan cuma searah ya. Saudara dengerin aja, pendetanya mau ngomong apa, dengerin aja gitu, nggak ada pertanyaan apa-apa. Tapi dalam komsel kita bisa tanya jawab. Saudara juga bisa berjumpa dengan KDB ataupun Kobili atau saya misalnya sebagai pembina rohani yang saudara nggak ngerti dalam firman Tuhan. Mau di WhatsApp atau apapun kita boleh saling konsultasi tentang firman Tuhan. Kita bukannya paling pintar, enggak. Tapi saya selalu kalau orang sedang bertanya, orang sedang konseling, itu saya terus nyangkut sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Ini saya harus bicara apa nih Tuhan? Saya harus ngomong apa nih Tuhan? Jangan sampai saya menyakiti hati dia tambah lagi. Dan saya percaya saudara, Roh Kudus terus akan membukakannya bagi kita. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 6, kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saya mau peringatkan kepada saudara, peringatkan. Seperti apa gitu ya, menyeramkan. Enggak, saya cuma mau kasih tahu, ini zaman akhir. Saudara akan sangat mudah sekali membuka handphone untuk bisa dengar khotbah dari manapun. Pengajaran-pengajaran dari manapun. Kalau kita teguh dengan kuasa firman Tuhan, kita tidak akan pernah disesatkan. Tetapi ini pengajaran ini orang suka. Ada Kristen progresif yang dia tuh maunya dia
Berbuat baik aja bisa masuk surga. Tanpa Yesus gitu. Tapi saudara, Kristen progresif ini sangat menyesatkan. Mungkin ada pengajaran lagi yang lain yang muncul karena firman Tuhan katakan akan banyak nabi-nabi palsu zaman-zaman sekarang ini. Gimana caranya kita tahu bahwa itu palsu dan bukan? Kembali kepada Alkitab. Alkitab ini akan menjadi ukuran. Alkitab ini akan menjadi pola. Benar gak ini sesuai dengan pengajaran itu? Jadi Alkitab, kita kembali ke back to Bible, saudara ya. Jadi saya percaya saudara ketika kita teguh dengan firman Tuhan, oh ini mah gak benar. Saudara gak usah lanjutin dengar firman Tuhannya. Di skip aja. Tapi kita buka lagi yang lain, karena kan kita lagi banyak waktu, mungkin kembali ibu-ibu ya. Saya seringkali kalau lagi setrika itu kan gak ngapa-ngapain. Cuma denger aja, ya udah saya sambil dengar firman Tuhan. Dan ada banyak firman Tuhan yang meneguhkan, memberkati kita. Ya saudara. Jadi kita harus tahu tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita harus ngerti ini. Jadi ini peringatan bagi kita karena ini akhir zaman. Banyak nabi-nabi palsu. Ya saudara. Dan saya percaya saudara, ketika kita akan harus selalu tambah pinter ketika kita dekat sama Tuhan. Ketika kita bergantung sepenuhnya akan kuasa Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Memberitahukan ini nggak bagus nak, gitu. Dan saya percaya itu. Karena Roh Kudus itu roh yang hidup, roh yang luar biasa, saudara ya. Dan jangan juga sebaliknya. Saudara maunya firman Tuhannya yang cuma memberkati kita aja. Yang lain-lainnya yang tentang yang gak enak-enak saudara gak mau dengar, gak mau baca, dilewatin aja. Maunya Mazmur terus, baca Mazmur terus gitu ya. Dan itu kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Katakan aku harus bertumbuh. Dalam masa yang sesat ini. Dan aku harus jadi berkat di sana. Amin. Kita gak bisa jadi pemberita Injil kalau kita gak pernah baca Injil. Amin saudara. Haleluya. Hal yang ketiga, Roh Kudus sebagai saksi yang juga bersaksi bersama dengan kita. Ya, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Kita seringkali mulut mati, gak bisa omong. Benar gak sih? Takut. Kakak saya yang paling besar itu, dia berbalik dari kekristenan. Sementara kita tuh dulu ditarik jadi orang Kristen, dia tuh guru sekolah minggu. Saya kalau lagi acara apapun dia harus utamakan gereja. Berapa hari yang lalu saya ketemu dia. Memang hatinya keras sekali. Sebenarnya untuk bicara ini kan saya malu gitu ya. Tapi saya percaya ketika saya bicara ini saudara ikut mendoakan untuk supaya ada keselamatan bagi dia. Dan saudara, saya tidak akan bisa bicara firman Tuhan kalau saya nggak pernah baca firman Tuhan. Karena dia seorang guru sekolah minggu yang udah tahu gitu loh saudara. Kita ngomong gini, karena kakak saya jadi saya panggilnya Cici. Tuhan Yesus tuh nggak pernah berubah. Tahu? Ibrani 13 ayat 8. Dia langsung ngomong ayatnya. Dan tidak ada jalan lain ke surga kecuali dalam Yesus Kristus. Saya tahu. Di dalam Yohanes 14. Dia apal ayat-ayatnya saudara. Saudara juga akan mungkin nanti diketemukan dengan orang-orang seperti ini. Kita bukan mau jadi ahli Taurat, tapi kita harus penuh dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Dan bicara ketika kita perlu saudara. Dan saya percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kita, mulut kita nggak mati lagi. Saudara harus percaya, yakin bahwa Roh Kudus itu akan memberikan hikmat untuk apapun yang harus kita katakan pada saat itu. Katakan amin. Kita punya Roh Kudus yang hidup, yang luar biasa. Sekalipun aku tuh gak bisa, dia terlalu pintar, dia seorang guru, dia seorang dosen. Saudara maju terus, karena ada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita. Dan untuk keselamatannya, saudara jangan paksa lu harus terima Yesus, gak bisa. Yang bisa terima Yesus atau tidak itu adalah kuasa Roh Kudus. Jadi kita bicarain aja apa tentang kebaikan Tuhan. Tahu nggak Tuhan itu baik loh. Dia tuh nggak pernah habis pertolongannya buat saya. Dia selalu menolong saya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus itu hebat loh. Dan nggak ada yang mustahil. Jadi kita bicara tentang Roh Kudus, tentang Yesus, tentang kuasa Tuhan. Kita bersaksi.
Dan yakinlah saudara bahwa Roh Kudus ikut bersaksi bersama dengan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Alkitab menjelaskan Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Tuhan. Artinya setiap kali kita bersaksi, Roh Kudus sendirilah yang sedang berbicara kepada orang itu melalui hidup kita. Saya juga selalu bilang sama Tuhan, pakai aku jadi alatmu Tuhan. Aku cuma jadi corongnya Tuhan aja, gak apa-apa. Pakai aja aku Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa, pakai aja. Jadi bukan aku lagi yang bicara, tapi Tuhan Yesus. Ya, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, ini pasti semua udah hafal semua ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kemanapun kita pergi, profesi apapun yang kita miliki saat ini, yang kita sedang lakukan hari ini, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana kita menjadi saksi? Matius 10 ayat 19 sampai 20. Baca, ingat nih ayatnya ya. 1, 2, 3 baca. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan siapa? Melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bukan aku lagi yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata. Kita mungkin satu saat akan dihadapkan seperti ini, mungkin juga enggak. Tapi saya tahu Pak Dedi seringkali dihadapkan seperti ini. Waktu pembangunan gereja, dia dihadapkan di seluruh RT, RW, segala macam para tokoh-tokoh agama diserang. Dan saya tahu ketika dia diserang seperti itu, Pak Dedi sedang berdiam diri tapi Roh Kudus yang bicara. Amin. Waktu di Aceh juga gitu saudara. Kita tuh diteriak-teriakin waktu yang tsunami di tahun berapa ya? 16 ya, 2016 ya. 2006. Saudara waktu itu orang-orang semua yang udah kelilingin tempat kita. Jadi dia bilang gini, mana pemimpinnya? Keluar mana pemimpinnya? Kita baru habis doa pagi. Itu semua udah kepung kita. Ini saya alami. Dan saya ada teman saya yang baru pertama kali ikut seperti ini, dia, Ci ini gimana? Gak usah takut. Kita doa aja. Pak Dedi maju, keluar. Pak Dedi maju sendiri, dia tidak takut. Keluar dia. Dan hadapi orang itu. Dan mereka akhirnya bisa menerima kita. Nah, makanya saya bilang mungkin kita tidak akan alami ini, tapi mungkin juga kita bisa alami seperti ini. Tapi percayalah bahwa kita diam pun Roh Kudus saya akan bicara. Kalau Roh Kudus yang bicara itu tepat, dernya itu tepat. Dan Tuhan bukakan segala sesuatunya menjadi baik. Amin. Amin saudara. Ya, Galatia 2 ayat 19 dan 20. Ini Paulus yang bicara. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun, yuk kita baca sama-sama dengan keras. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada yang masih bilang ini gue, ini aku. Bukan lagi ya. Tapi yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah ada Tuhan, Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Ya, amin saudara. Jadi anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Kesaksian kita bukan hanya perkataan saja, tetapi juga hidup kita seluruhnya. Semua orang harus melihat kita menjadi suratan yang terbuka. Jangan bilang, orang Kristen kok kayak gitu ya? Enggak lagi. Tapi mereka akan melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Menyatakan kebaikan demi kebaikan lewat hidup kita. Kita bisa ditampar orang, saudara, dipikiri. Tapi kita akan kasih, nih tampar lagi pipi kanan. Kita harus sampai di batas itu. Karena hidup yang kita hidupi sekarang bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Perbuatan, perkataan kita harus berjalan mencerminkan kasih Yesus. Ya, saya percaya saudara akan dimampukan karena kuasa Roh Kudus.
Jangan pernah dukakan Roh Kudus. Tapi kita akan hidupkan Roh Kudus dalam hidup kita.